Anies, ya langsung saja Pak, tanggapannya bagaimana Pak, cawe-cawe dari Pak Presiden? Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, merespons pernyataan Presiden Jokowi yang terus terang menyatakan akan cawe-cawe dan juga tidak netral dalam pemilihan Presiden 2024. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyerukan agar para relawan dan simpatisan untuk tetap berpikir positif dan tetap optimis dalam menghadapi kontestasi pemilihan Presiden 2024. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Anies menyatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid dan tak terpengaruh dengan pernyataan Jokowi. Pihaknya juga tetap fokus dengan agenda-agenda dasar untuk kelak melakukan perubahan di semua sektor di tanah air. Kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi Perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, Pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Jadi kami semua setelah berdiskusi, kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Sementara itu, dilansir KBA News TV dari portal berita Arta Ekonomi, edisi Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, kritikus ternama Faisal Assegaf memberikan kritikan pedasnya atas manuver politik yang cukup kontroversial dari Presiden Jokowi. Betapa tidak, orang nomor satu dalam pemerintahan tersebut terang-terangan mengaku tak akan berhenti melakukan cawe-cawe, alih-alih demi kemajuan Indonesia. Faisal menilai bahwa pengakuan tersebut merupakan genderang dari kebrutalan politik yang dimiliki oleh Jokowi. Jokowi tak lagi bersembunyi dan hanya membalutnya dengan istilah kepentingan bangsa di masa depan. Menurut Faisal, Jokowi secara resmi umumkan syahwat politik cawe-cawe, alias terlibat intervensi kekuasaan secara telanjang menjelang Pilpres 2024. Inilah yang dinilainya sebagai sebuah deklarasi kebrutalan politik yang diklaim demi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Faisal mengatakan bahwa hal ini
ini sangat meresahkan masyarakat yang cinta demokrasi. Jokowi dinilai telah menodai hal tersebut dengan tidak netral sebagai kepala negara dalam menghadapi pesta demokrasi. Penegasan modus cawe-cawe Jokowi dinilainya sangat meresahkan rakyat. Ini mengingat posisinya sebagai presiden sekaligus kepala negara yang seharusnya wajib bersikap netral, tapi justru secara gelap mata terlibat mengusung capres-cawapres. Kritikus ini juga menilai bahwa sudah terlalu jauh demokrasi dirusak lewat sejumlah manuver yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Mulai dari upaya penjegalan Anies Baswedan, upaya kudeta terhadap Partai Demokrat, yang berujung ketegangan dengan PDI Perjuangan. Faizal mengatakan bahwa hasrat politik ini bahkan menyebabkan keretakan hubungan mesra antara pemimpin tanah air itu dengan Megawati Soekarno Putri. Jokowi dinilai terlalu sibuk dengan hasrat politiknya sampai-sampai dia mengkhianati komitmennya sebagai kader dari PDI Perjuangan. Diketahui, Presiden Joko Widodo mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik dan mengklaim bahwa cawe-cawe yang dilakukannya adalah demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan.